kita foto dulu. Saya mau share ke story. Wait. Ayo mana foto kalian? Ayo kita foto. On cam lah. Sudah. Pede. Mantap. 1, 2, 3. Lagi. Rambutnya kayak bobo. 1, 2, 3. Oke, saya izin share ke ini ya, story ya. Maaf. Apa kabar kalian semuanya? Baik, tah? Baik ya, puji Tuhan. Maaf ya guys, karena belum ada schedule pastinya keluar. Kita saat teduhnya hari apa aja, sama sharing sessionnya hari apa. Karena karena ya belum pasti waktunya, belum dapat. Ntar ya, wait. Jadi bantu doa deh, supaya bisa ada waktu schedule agenda pasti kita. Pasti akan di-share secepat mungkin, as soon as possible. Oh iya, nanti kalau ini, ini sekalian. Kalau misal teman-teman ada kerinduan juga untuk bisa mau, selain kerinduan, emang ada panggilan juga untuk menggunakan karunia kalian dalam melayani Tuhan di LOTW, Light of the World. Kalian bisa ikut nanti open recruitment untuk adminnya ya. Nanti ada beberapa posisi dalam satu tim yang kita masih butuh. Mungkin sekitar, saya lupa, pokoknya 5 atau berapa ya? 5 atau berapa gitu. Butuh 5 orang lagi. So, kalau misalnya kalian ada panggilan dan karunia di situ, nanti bisa ikut. Nanti untuk info selanjutnya, aduh fals ya. Ya udahlah ya, maaf ya guys. Nanti info selanjutnya akan kita bagikan di grup LOTW. Oke? Sip, mantap dah. Oke. Mari kita mulai karena sudah lewat 5 menit. Oke. Sekali lagi minta maaf kalau suara saya serak-serak atau gitar saya sumbang, maaf. Mari. Surat cinta Tuhan
apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita pada malam hari ini. Saya haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu tanah gesang. Nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu tanah gersang. Nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh, pribadi yang benar hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
Yesus, untuk lebih dekat lagi. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapak. Kami bisa kembali lagi berkumpul bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih terus. Yes, ini kami Tuhan. Selayaknya rusa Tuhan yang haus, yang rindu Tuhan akan aliran sungai itu. Kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan setiap persembahan pujian kami Bapa. Kami rindu Tuhan untuk bisa mempunyai quality time kembali dengan Engkau Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau Tuhan, dan hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Kau mengenal kami lebih dari kami mengenal diri kami. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Amin. Amin. Shalom sekali lagi teman-teman semua. Kita terakhir udah kapan kita saat lebaran minggu lalu ya. Oke. Saya sudah kangen sekali melihat kalian semuanya. Kita bisa sama-sama menyembah Tuhan dengan gitar sumbang saya. Oke. Mari kita buka Alkitab kesayangan kita. Buku ajaibnya orang Kristen. Rahasia. Kita buka sama-sama di Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Sudah, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tapi ini kali ya, Revi pakai PPT kali ya biar ada visual supaya tapi itu kok saya niat sih. Saya niat sekarang cuman karena harus bikin lagi gambar-gambar. Aduh, saya tidak pandai di situ. So, ya kita buka sama-sama aja lah ya, masing-masing lah ya. Roma pasalnya yang ke-12. Surat Paulus kepada jemaat Roma. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang amin. Tapi dapat ayat ini baru aja tadi pagi, terus saya lagi merenungkan lagi kan, tapi mencoba cari tahu, wah ternyata itu luar biasa. Dia lebih mengenal, sorry. Sama seperti tadi pujian, dia itu mengenal banget persis kita. Bahkan di saat dimana kita tuh nggak kenal persis siapa kita sebenarnya. Revi selalu bilang sama teman-teman Revi, kayak tadi pagi, enggak, ini saya tidak kode atau apa, enggak. Tapi ini emang bener-bener pas memang momennya. Tadi pagi itu teman saya, kan saya di office kan, di kantor. Terus kan teman saya tuh semua, kan saya tanggal 1 kan saya ulang tahun kan. Nah, jadi saya bukan nih. Anyway, jadi dia bilang kayak gini, karena banyak paket-paket kan yang sudah datang, terus dia bilang kayak gini, "Revi, kamu mau ulang tahun, nanti aku kasih apa?" Terus saya bilang kayak gini, "Mmm, saya nggak tahu sih sebenarnya." Namanya Stella by the way. "Aku nggak tahu sih Stel, nggak usah dah, nggak kasih apa-apa gitu. Yang penting, mmm, apa, kalau misal kamu tergerak ngasih, ya ngasih, kalau enggak ya nggak usah gitu. Karena yang penting adalah doamu ke aku," begitu, that's it. Terus dia bilang kayak gini, "Enggak Revi, kamu sekarang butuh apa? Kamu kamu mau apa? Kamu bagaimana? Kamu kamu sekarang inginkan tuh apa?" Terus saya renungkan kan, iya juga ya. Saya jadi refleksi diri. Iya ya, saya sekarang nih, apa yang saya inginkan ya? Apa yang saya butuhkan? Di luar dari vision-vision saya, visi-visi saya, misi-misi saya, kehidupan saya, tapi saya sampai melupakan atas kebutuhan secara duniawi saya. Bahkan dia bilang, baru dia bilang kayak gini, "Revi, kok baju itu kok sedikit kali kok baju itu, kok cuman berapa biji, aku 1 minggu tuh bisa lihat kamu bajunya tuh itu aja, hari Senin pakai baju itu, hari Selasa pakai baju ini, terus hari hari Rabu pakai baju warna pink, kemeja pink, habis itu nanti pakai baju baju apa yang merah, kan tahu nggak sih baju saya yang merah yang daun-daun itu setiap hari Jumat kok pakai itu. Jadi kau tuh butuh baju, tapi kok nggak bilang gitu?" Terus aku bilang, "Ah, enggak, itu aku menerapkan hidup minimalis." Padahal enggak, saya cuman males aja karena kan saya ini ya, apa namanya, ngekos juga dan saya juga nggak kemana mana gitu. Jadi buat apa saya punya baju banyak, buat apa saya punya barang-barang banyak gitu kan. Anyway, yang mau saya sampaikan adalah kadang saya itu ternyata saya nggak sepemerhatikan itu kepada diri saya. Kayak celana saya cuma 2 untuk jalan, warna beige sama warna hitam, udah itu doang, nggak ada lagi yang lain. Sama celana jogger 1, dan itu saya rasa itu cukup. Tapi ternyata, di orang lain itu lihat sama kayak orang tua saya juga bilang, "Revi, mama kirimkan barang ini baju ya?" "Ah, enggak Ma, Revi nggak butuh, belum butuh." "Enggak Revi, kamu tuh butuh, kamu tuh," panjang lah ceritanya. Terus akhirnya saya mulai renungkan tadi pagi, iya juga ya, terkadang yang saya bilang saya nggak butuh tuh ternyata saya butuh. Bahkan saya sempat sakit beberapa minggu yang lalu ya, 3 minggu, itu karena awal mulanya karena saya bilang saya nggak butuh. Saya nggak butuh tuh apa, saya nggak butuh makan daging, saya nggak suka daging by the way, saya nggak suka daging sapi, saya nggak suka kayak ati, ampela, dan segala macam, dan saya suka kopi hitam, saya suka americano, espresso, saya suka, terus teh hijau, saya nggak suka yang manis-manis, saya nggak suka yang terlalu asin, saya suka yang pahit, ya pokoknya yang pahit gitu kan, apalagi yang ada kafein itu saya suka sekali. Jadi
saya merasa bahwa saya nggak butuh itu karena merasa saya sehat gitu kan. Pemikiran saya ini sehat, saya sudah mengenal sekenal itu diri saya. Tapi ternyata akhirnya saya jatuh, saya sakit, saya anemia, saya kekurangan darah karena kebanyakan teh hijau dan juga kebanyakan kopi, akhirnya penyerapan zat besi dalam tubuh saya itu tidak maksimal kan. So, aku jadinya tiap malam tuh meriang, aku merasa pas sebelum awal-awal tuh meriang, oh mungkin aku karena masuk angin atau kurang tidur atau apa segala macamnya kan, karena lagi sibuk juga kan, jadi ya paling besok sembuh gitu. Aku juga nggak dehidrasi, tapi ternyata aku nggak sekenal itu dengan diriku sendiri, tapi Tuhan itu tuh dia kenal banget persis, dia kenal banget anaknya ini sedang sakit, dia ini kenal banget anaknya ini sedang butuh ini, anaknya ini sudah mulai sudah mulai menyimpang, dia sudah mulai dia on fire, dia pokoknya dia tuh kenal banget lah sama kita. Dan kembali lagi, akhirnya tadi pagi setelah setelah saya renungkan itu, saya ingat lagi dengan ayat ini kan, dengan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini," ya. Dan saya di situ, saya terlalu fokus kepada hal-hal yang, mmm, beberapa hal yang duniawi sebenarnya akhirnya. Saya terlalu fokus dengan saya niat hati saya itu untuk melayani Tuhan, saya niat hati saya itu untuk melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, tapi tanpa saya sadari ternyata apa yang saya lakukan itu tuh juga merupakan hal-hal yang duniawi juga, hal-hal yang ternyata itu tuh Nggak nggak, bukan yang Tuhan mau gitu, tapi yang Tuhan mau adalah hati, Tuhan mau tuh hati, Tuhan mau tuh persembahan yang terbaik itu adalah tubuh kita sendiri. Dia mempersembahkan kita mempersembahkan apa yang ada pada kita gitu kan, yang dari Tuhan yang Tuhan kasih kan. Tapi selama ini saya berusaha untuk belajar ini, belajar itu, saya berfokus kepada diri saya dengan iming-imingan adalah, aku harus bertanggung jawab atas otak yang Tuhan kasih. Aku harus bertanggung jawab atas tenaga yang Tuhan kasih dengan belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, iming-imingan itu. Tapi ternyata di satu sisi lainnya adalah saya sadari bahwa, "Oh Revi, kamu bukan untuk Tuhan itu, tapi kamu hanya takut. Itu tuh kamu lakukan karena kamu takut dan kamu, mmm, khawatir, akhirnya kamu melakukan itu. Kamu khawatir akan dirimu beberapa bulan ke depan karena kamu punya visi dan punya target, kamu udah tentukan dalam hidupmu." Jadi kamu tuh lupa untuk bisa, eee, mempersembahkan hatimu yang, "Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, ini pakailah hidupku. Tuhan, pakai ini." Jadi aku terlalu terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya Tuhan tuh nggak seribet itu sebenarnya. Tuhan tuh nggak harus, "Revi, kamu harus nilaimu A, Revi, kamu harus nilaimu ini, kamu harus perfect, kamu harus ini." Enggak sebenarnya, itu kan hal-hal duniawi gitu kan. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah bagaimana kita punya sikap hati, bener-bener kita mau serahkan itu semua untuk Tuhan, bukan bukan untuk kita. Jadi terkadang tuh, ini si Sally pula dia gambar jadi anjing pula, kaget aku. Tiba-tiba dia jadi anjing. Mmm, apa tadi? Sorry, ah, kan gara-gara Sally sudah jadi, tadi sampai mana? Mmm, Sally kok tanggung jawab dulu, saya lupa saya mau ngomong apa tadi. Mmm, Mempersembahkan hati pokoknya. Ya itu ya ya, jadi pada saat itu oke, kalau saya harus menghilangkan muka kalian yang nggak tahu ketawa supaya saya tidak ketawa. Oke, ya. Jadi di sini pada saat, Paulus katakan yang di Roma 12 ayat yang kedua ini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna." Jadi pada saat itu kalau misal teman-teman baca ya, di Roma ini, oke saya kasih contoh. Tadi deh saya baca di sini. Jadi pada saat itu guys, kondisi Roma ini udah nggak bener. Di sana itu pada saat itu penyembahan berhala tuh udah yang luar biasa sekali. Terus budaya-budaya, kekuasaan kuasa-kuasa gelap dan segala macamnya itu tuh udah kacau lah pokoknya. Dan sana arus dunia tuh bener-bener yang sudah sudah mempengaruhi orang-orang Roma pada saat itu dengan pencemaran-pencemaran
moral, dengan pencemaran-pencemaran iman dan segala macamnya. Jadi disitulah yang akhirnya menggerakkan Paulus bilang, "Jangan menjadi serupa dengan dunia ini." Nih, di di Roma pasal yang pertama, saya baca cepat aja ya. Sebab ayat pertama ayat yang ke-21. Sebetulnya dari ayat 18 sih. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi mereka ini sebenarnya sudah mengenal Allah, tapi mereka itu akhirnya tidak memuliakan Tuhan. Mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Seperti yang tadi saya bilang, saya merasa bahwa ini nih saya untuk Tuhan atau untuk apalah segala macamnya. Tapi ternyata setelah saya refleksi lagi, saya berdoa, saya renungkan sama Tuhan, ternyata sikap hati saya itu sepenuhnya nggak untuk Tuhan, tapi ternyata itu sebuah kedagingannya saya, sebuah ketakutannya saya, sebuah kekhawatirannya saya, sebagai pelarian itu tadi. Jadi, nih, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang ini penyembahan berhala ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada ayat 24. Keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat yang ke-25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan apa nih? Dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi pada saat itu jemaat Roma ini udah kacau keadaannya di situ. Nah, akhirnya Paulus bilang, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Bahkan kalau misal teman-teman cari ya, dalam bahasa aslinya, tadi Evi sempat sempat buka tadi baru aja, bahasa aslinya itu, sorry saya tidak tahu pronunciation-nya seperti apa. Pokoknya dalam bahasa Yunani systematisches itu. Yang artinya jangan mengambil bentuk luar seperti dunia ini. Paulus juga berkata, jangan ikut-ikutan budaya luar secara tidak langsung ya. Jangan jangan terpengaruh, jangan ikut-ikutan dengan keadaan dunia, jangan jangan mengikuti gaya hidup yang tidak benar di mata Tuhan. Jangan mengikuti nilai-nilai yang bertentangan dengan kekudusan. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Jangan lakukan itu. Sebaliknya, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perbaharuilah. Jadi di kondisi kita, dimanapun kita, pada saat dunia tuh bilang A, B, C, hal-hal yang tidak benar dan segala macamnya, kita tetap punya kalbudi, minta hikmat sama Tuhan, pola pikir, cara pandang yang menurut kehendak Allah, menurut firman Allah, menurut firman Tuhan. Apakah itu mudah? Well, awalnya pasti akan susah dan mungkin akan beberapa saat setelah itu juga mungkin akan terlihat susah karena emang akan terasa susah karena kita masih hidup di dunia ya dengan orang-orang yang random gitu ya, orang-orang yang nggak jelas juga ya termasuk kita juga kadang hidup kita nggak jelas ya. Jadi kayak akan sulit memang, tapi ya itulah kenikmatannya, itulah tantangannya, itulah prosesnya yang kita harus lalui sama-sama sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kayak teman-teman ingat nggak sih, ingat nggak kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang mereka apa namanya, disuruh masuk ke dalam api, perapian, tunggu nggak sih, apa sih istilahnya, dalam perapian pada saat itu. Teman-teman bisa baca di dalam Daniel, teman-teman bisa baca di situ.
Di situ luar biasa banget, guys. Jadi ini beberapa minggu yang lalu Raffi baca mengenai Sadrak Mesak Abednego ini, Raffi merenungkan kembali ya. Teman-teman yang mengikuti jalur sekolah minggu pasti mungkin kalian tahu ya, nggak asing sama kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi mereka ini adalah 3 orang Yahudi yang dibawa sebagai tawanan pada saat masa itu. Masa di mana Nebukadnezar itu menjadi raja di Babel waktu itu. Dan Babel itu kayak apa ya? Babel itu kayak kerajaan yang besar dan kuat lah. Apalagi penyembahan terhadap para raja itu besar sekali pada saat masa itu. Dan akhirnya pada satu ketika Nebukadnezar ini membuat patung emas pada saat itu. Patung emas, dan mereka panggil tuh semua bupati, wakil raja, orang-orang besar dan segala macamnya itu untuk datang, untuk mentabiskan si patung emas ini. Jadi si patung emas ini nih sudah muncul nih, tararara, jadilah pokoknya kan sudah dibentuk sama mereka lah. Dan setelah itu mereka si Nebukadnezar ini mau mentabiskan itu dengan memanggil orang-orang besar itu, dan pada saat dia berkata, mmm, apa ya, saya lupa. Pokoknya, "Sujud, sembahlah patung ini," gitu, "dan kamu akan mendengarkan suara puji-pujian, suara harpa, suara apalah, aduh, tersesat ya, mmm, Daniel tuh. Nih, Daniel pasalnya yang ketiga. Nah nih, ayat yang ketiga. "Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, 'Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Jadi itu pada saat itu sudah kebayang ya, kayak mereka tuh udah seluruh pemimpin-pemimpin, which is pemimpin-pemimpinnya sudah datang ya, sudah ikut dalam situ. Semua orang di bawah-bawahnya juga harus melakukan hal yang sama oleh pemimpin-pemimpin mereka gitu. Jadi ini bukanlah suatu pilihan mau menyembah atau enggak, tapi pada saat itu kayak istilahnya karena pemimpin besar-besar itu udah menyembah, ya kamu mau nggak mau ya harus menyembah patung itu, patung emas itu yang didirikan oleh si Nebukadnezar pada saat masa itu. Nah, tetapi waktu itu ada namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bilang mereka nggak mau gitu, mereka nggak mau menyembah menyembah patung berhala itu. Terus akhirnya si Nebukadnezar nih kayak "Ya ini bocah-bocah ngapa dah, orang udah jelas ini dewa kita," gitu kan. Tapi kenapa nih bocah pada nggak mau gitu. Akhirnya dia bilang kayak gini, mmm, "Apa kalau misal kau nggak mau menyembah dia, kamu akan masuk ke dalam perapian itu, langkahlah masuklah ke dalam perapian itu," gitu. "Kalau nggak mau menyembah dewa ini, menyembah patung ini, kamu tidak menghormati dewaku," gitulah bahasanya. Terus si siapa namanya, nah, luar biasanya, saya ingat banget, luar biasanya Sadrak, Mesak, Abednego itu mereka bilang kayak gini, "Jika Allah kami yang kami, sembah, sanggup melepaskan kami, menyelamatkan kami, maka Dia akan menyelamatkan kami, melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak dilepaskannya, hendaklah kau harus tahu bahwa aku juga nggak akan menyembah dewamu," gitu, itu bahasanya, bahasa ininya lah ya. "Aku nggak akan nyembahmu." Jadi istilah kayak, Tuhanku bisa menyelamatkan aku, Dia bisa menyelamatkan aku, tapi kalau meskipun nanti aku nggak terselamatkan pun, aku nggak akan menyembah dewamu gitu, itu istilahnya ya. Jadi
di sini ini luar biasa sekali. Mereka mereka akhirnya si siapa namanya, si Nebukadnezar nih kayak marah lah ya, kayak, "Ah, kok keras kepala," gitu. "Udahlah kau masuk sudah ke dalam dalam perapian itu, cepat sudah kau masuk." Akhirnya udahlah dipaksalah dia nih, dipaksalah mereka bertiga ini masuk ke dalam perapian itu. Nah, pada saat mereka masuk, mereka di apa namanya, dilempar ke dalam perapian itu, Nebukadnezar kaget gitu. Mereka lihat kan, lah entah dia silinder atau ada minus atau progresif, entahlah apalah matanya itu. Dia lihat, "Lah ini harusnya kan 3 kok jadi 4, ada 4 orang di dalam perapian ini." Terus akhirnya mereka tanya, dia tanya, "Ah, kok jadi 4 gitu? Ini bukannya tadi mereka bertiga ya?" Terus akhirnya mereka bilang, orang-orang situ, "Iya, mereka bertiga," gitu kan. Terus akhirnya, Nebukadnezar kaget. Akhirnya mereka 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 melihat seperti kayak mereka tuh anak, apa ya, mereka tuh bahasanya kayak ada entar kita cari anak dewa ke anak apa kak dia bilang dia? Mmm, ini dia. Oh, di pasal yang sama ternyata. Di pasal 3 ayatnya yang ke-24. "Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya." Dia nanya, seperti tadi saya bilang, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Terus mereka bilang, jawablah kepada raja, "Benar ya raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu." Wow, bahkan mereka berjalan-jalan, geng. Jadi entah, mereka lagi room tour kah di perapian, saya tidak tahu. Saya tidak lihat vlognya. Anyway, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi salah satu dari mereka itu kelihatan seperti anak dewa gitu. Jadi kayak wow, entah saya juga tidak tahu bentuk anak dewa yang Nebukadnezar lihat. Dia tidak ada screenshot atau apa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mereka nggak hangus, mereka nggak kebakar, mereka nggak meleleh apa segala macamnya. Jadi, saya ngebayangin kalau misalnya waktu itu tuh saya yang dalam perapian itu tuh kayak misalnya Sadrak, Mesak, dan Levi gitu kan. Ah, misalnya ya kan, saya mungkin keluar tuh kayak catwalk kali, saya kayak dengan pede, "Aku selamat cuy," jadi kayak, "Ini Tuanku," gitu, "Tuhanmu mana?" Bilangnya, "Ini Tuhanmu patung." Jadi kan di sini posisinya kalau misal kita perhatikan ya, di sini posisinya itu tuh orang-orang, apa namanya, orang-orang di sana, even si menteri-menteri, si bupati dan segala macam itu mereka sedang sujud menyembah kan. Bayangin pada saat mereka sedang sujud menyembah patung emas itu, si Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tuh keluar, berdiri bahkan di antara orang-orang itu, keluar dari perapian dengan, uh "Selamat cuy, slebeo," gitu ya, keren banget, Kak. Jadi itu tuh saya kayak, wah luar biasa banget. Dia nggak ada mereka nggak ada luka, mereka nggak ada bau busuk, nggak ada bau busuk, bau gosong atau apa segala macamnya. Anyway, saya nggak tahu sih mereka bau apa, cuman anyway, eee, pokoknya mereka selamat lah intinya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sama seperti yang firman Tuhan tadi yang Paulus katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Ini yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka nggak melakukan hal yang serupa dengan mereka. Padahal mereka itu cuma bertiga. Bayangin mereka bertiga doang. Aduh, itu beratnya luar biasa banget. Luar biasa banget itu beratnya kayak, mampus kita nih 3 orang nih, aduh, kita nih melakukan hal yang benar atau enggak ya? Aduh, biasanya kan, kayak apa ya, aduh susahnya, biasanya orang yang lebih banyak, apa namanya, voting-nya itu yang paling benar gitu kan, itu yang paling baik gitu. Kayak presiden kan akan diambil yang paling banyak, pengikutnya gitu kan, banyak yang nge-vote dia kan. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ini nggak banyak, mereka cuma bertiga doang dari antara ratus bahkan ribuan atau berapa saya tidak tahu. Pokoknya dari banyaknya orang, mereka cuma bertiga doang dan mereka memutuskan untuk mengikuti imannya dia kepada Tuhan. Mereka benar-benar mengenal Allah. Selain mereka mengenal Allah, seperti yang di Roma pasal yang kedua tadi, orang-orang Roma ini kenal Allah, tapi mereka tuh nggak mengambil langkah untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Mereka tahu, tapi mereka nggak mau lakukan. Entah, mereka mencoba untuk
hidup serupa dengan dunia. Tapi yang dilakukan Meshach dan Abednego itu enggak. Mereka enggak mengambil keputusan untuk hidup menyerupai dunia, tapi dia mengambil keputusan untuk mengikuti Allah, mengikuti kehendak Allah, mengikuti Tuhan. Karena mereka tahu siapa Allahnya. Mereka tahu, dia juga bilang tadi, Tuhanku bisa menyelamatkan aku. Well, meskipun aku nanti nggak mati atau apa segala macam, aku tetap nggak akan menyembah dewamu. Karena dia tahu itu nggak benar. Dia tahu penyembahan berhala itu salah. Jadi kita bisa lihat bahwa betapa luar biasanya iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah yang disampaikan sama Paulus ke orang-orang Roma. Dia bilang, kalian semua nih, kok stop sudah, jangan kok ikut tren-tren itu. Kok ikutilah Tuhan. Toh juga aku nggak sendiri, banyak teman-temanmu, banyak orang-orang yang mengenal Tuhan. Kau carilah komunitas yang benar-benar apa namanya, sama-sama kenal Tuhan. Kamu nggak bertiga doang, kamu nggak seperti Sadar, Mesak, dan Abednego. Kamu nih banyak, waktu itu kita ada berapa orang, ada 8.000 orang kalau nggak salah. Banyak. Kamu ngapain? Kamu takut, kamu malu dan segala macam. Kalian tuh banyak gitu. Kalian tuh udah jelas, firman Tuhan tuh udah jelas, kasih Tuhan tuh udah jelas. Apa yang kamu pertanyakan tuh apa yang kamu masih bimbang untuk memuliakan Tuhan? Apa yang kamu masih blur, masih abu-abu akan dahsyatan dan luar biasanya kasih Tuhan dalam hidupmu? Apa gitu? Kenapa kamu harus kenapa kamu harus hidup serupa dengan dunia? So guys, di sini saya jadi apa namanya? Saya jadi merenungkan bahwa ya kita jangan takut untuk hidup berbeda di orang-orang, di mata-mata orang-orang lain, di kehidupan kita, di lingkungan kita. Jangan takut, jangan malu, jangan jangan apalah itulah bahasanya, saya tidak tahu. Jadi kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang misalnya ngomong-ngomong kasar, yang aneh-aneh lah bahasanya, yang pikiran-pikirannya kotor, yang suka bergosip dan segala macam, ikut tren-tren atau apapun itu. Dan kalau kamu nggak enakan untuk menolak itu, kamu orang-orang yang people pleaser, kamu orang-orang yang acceptance seeker, mampus ya kalian. Kalian bahkan dibawa oleh arus-arus dunia, dibawa sama hal-hal yang akhirnya akan menjerumuskan kalian, akan menjauhi kalian dari Tuhan, dari kehendak Tuhan. Menjadi berbeda itu nggak nyaman memang, tapi itulah tugas kita. Kita harus berani. Kita kenal Tuhan kita siapa. Jadi jangan takut untuk berbeda. Jangan 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 eee, jangan takut untuk mendapatkan posisi yang tidak nyaman di sementara ini, di kehidupan yang sementara ini, di lingkunganmu itu. Contoh di sekolah, contoh di kampus. Kamu merasa kayak kamu akan dikucilkan di kampus. Kok percayalah, kok di kampus sebentar doang, nanti setelah keluar kampus juga mereka juga akan hidup masing-masing dan apakah mereka akan bertanggung jawab atas karakter yang kamu akhirnya terbentuk dari menyesuaikan dengan mereka? Pada saat kamu ngomong kasar, kamu ngomong tiba-tiba anjir, anjing, apa segala macamnya, terus kamu mengikuti itu, iya, aku kalau misalnya nggak ngomong kayak gitu, aku jadi kayak orangnya nggak asik, nggak apa namanya, nggak seru atau apapun itu. Tapi, ya itu sudah merusak karaktermu, itu sudah merusak, kamu sudah melakukan hal yang kamu tahu sebenarnya itu salah. Kamu nonton hal-hal yang nggak bener, kamu nonton, apa, itu udah tadi nonton, kamu, membaca hal-hal yang tidak baik, kamu melakukan hal yang sia-sia, pokoknya semua hal yang tidak berkenan dan kamu tuh sebenarnya tahu bahwa itu bukan bukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi kamu tetap lakukan. Kamu sama seperti orang-orang Roma, kamu sama seperti jemaat-jemaat di Roma. Apakah mereka tidak mengenal Allah? Mereka di sini Paulus bilang bahwa mereka mengenal Allah sebenarnya, cuman mereka nggak mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya di sosmed kan kayak, "Ayo tunjukkan tunjukkan
sisi terbaikmu gitu kan, versi terbaikmu untuk mendapatkan engagement, untuk mendapatkan like yang banyak, share, komen, dan segala macamnya. Tapi firman Tuhan enggak. Tuhan bilang bahwa identitas kita, kita bisa dinilai itu bukan dari like, komen, share, atau apapun itu dari sosial media kita, dari validasi orang lain, tetapi nilai kita adalah ya kita adalah kita adalah anak Tuhan Yesus, kita sangat berharga di matanya dan itu sudah cukup. Itu udah cukup banget. Jadi kalian nggak perlu nyari kalian nggak usah jadi validation seeker di mana-mana, kalian nggak butuh cari orang-orang, "Aku cantik nggak sih?" Aku nanya deh sama dia, "Eh, aku cantik nggak sih?" Kalian nggak butuh, kan sudah jelas kalian semua cantik. Kalian sudah jelas kalian semua tuh ganteng. Sekarang menjadi pertanyaan itu bukan itu, tapi tentang bagaimana kamu bisa melakukan tanggung jawabmu, kamu melayani Tuhan, karena kita dimerdekakan Tuhan tuh bukan untuk mencari validasi bahwa kita ganteng atau cantik, tapi kita dimerdekakan oleh Tuhan itu ya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Dia. Jadi, please punya mindset yang berbeda. Jangan jangan fokus dengan cantiknya dunia, standarnya dunia. Well, sebenarnya yang cantik ya udah cantik gitu ya. Kok cewek cantik that's it, dan itu cantik pun, apa namanya, relatif, ganteng juga relatif gitu. Jadi, itu hal-hal duniawi sebenarnya. Jadi nggak usah cari-cari hal itu, tapi kamu pakai apa yang ada padamu, yang Tuhan sudah kasih, karunia, talenta, berkat, apapun itu yang kamu sekarang ada, yang Tuhan telah kasih, kamu pakai, kamu pertanggungjawabkan untuk memuliakan Tuhan, gitu. Oke, so ya, itu tadi. Nggak usah share-share di sosial media untuk mencari haus validasi. Kayak tiba-tiba, aku mau share di, apa namanya, aku mau share di ini apa namanya, di Instagram-ku, terus pas upload kan, aduh likes-nya kok cuman 2, aduh aku archive deh, aku delete deh. Kok kok j jangan, itu tidak penting. Kamu share itu ya itu karena kamu suka, mungkin karena untuk kamu mau memberkati orang-orang atau kamu mau ya memberkati konteksnya banyak ya, nggak cuman dari seperti saya yang teks rohani atau apapun segala macam itu ya itu memberkati, tapi memberkati orang tuh nggak sekecil itu. Kamu bisa memberkati dengan memberikan, apa namanya, influence, encouraging teman-teman yang ada di sosial media, atau kamu bisa, ini konteks sosial media ya, atau kamu memberikan edukasi, kamu menjelaskan parenting, kamu berbagi pengalaman hidupmu yang, luar biasa sekali, yang Tuhan berkati sekali, terus akhirnya kamu sharing, itu juga memberkati. Jadi nggak cuman seperti yang saya lakukan atau seperti teman-teman, kayak siapa namanya, kayak ya ya, teman-teman saya, seperti yang teman-teman saya lakukan yang di sosial media. Jadi lakukanlah itu, jangan takut beda dan jangan cari validasi, jangan cari konfirmasi dari manusia, karena sebenarnya kasih yang penuh itu hanya dari Tuhan sendiri. Jadi bisa kayak dalam pergaulan juga, aduh lagi tren nih, kita lari misalnya, bikin bikin Starva atau apa segala macamnya. Itu kita lakukan bukan untuk kesehatan, tapi untuk nggak ketinggalan zaman, dan untuk hal-hal lainnya itu salah. Kalau misalnya niatnya untuk sehat sih oke ya, teruskanlah itu. Tapi kalau cuma sekedar untuk mengikuti tren dan segala macamnya, jangan. Karena ya kita semuanya sudah menyerupai dunia dengan hati yang berbeda gitu. Jangan sampai kita dikuasai sama dunia, oke? Tuhan itu kuasanya tuh luar biasa besar sekali, Tuhan yang mempunyai segalanya. Dan kita anak-anaknya dan kita dikasih kuasa sama Tuhan itu untuk menaklukkan dunia. Widih, kasarnya gede banget, enggak? Maksudnya, ya, jadi janganlah sesat. Tepatnya ada firman Tuhan juga bilang, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi komunitas itu penting, pertemanan itu penting, pergaulan tolong dijaga. Kita memang jadi berkat,
buat siapapun, kita harus melayani dimanapun, menjadi terang di kegelapan dimanapun dan segala macamnya. Tapi, kamu juga harus punya pondasi yang kuat. Kamu harus benar-benar punya panggilan di situ mungkin untuk menginjili, untuk mengembalakan. Dan kamu juga harus tetap punya komunitas yang bisa membangun. Jadi penting buat kalian, kayak misal contoh di gereja misalnya, kalian punya apa, bahasanya apa, komsel, MK, CG, mesbah, keluarga, youth, dan segala macamnya itu. Ikutlah, ikutlah. Cari Tuhannya, nggak usah lihat manusianya. Kayak kalau kamu lihat manusianya mungkin kamu akan sakit hati, muka, "Ah, nih, ini MK, ini CG, nih apa segala macamnya, statusnya komunitas rohani, tapi isinya, aduh, ah, nggak usah lihat itu, lihat Tuhannya, lihat kamu bisa bertumbuh di situ, kamu bisa melihat, segala sesuatu, oh ini kan karena kita harus tahu juga guys, kita masing-masing itu kita masih punya kekurangan dan, kita belajarlah dari hal-hal yang, ya yang baik, yang benar-benar kita bisa bertumbuh dalam situ. Atau ya seperti kita sekarang kayak dia ada di LTW gitu kan, nanti kita bisa akan membuat kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, aduh saya pengen spill rasanya apa yang akan kita lakukan. Pokoknya banyak yang akan kita lakukan, doain. Mmm, intinya ya bergaullah dengan teman-teman yang sama-sama punya visi yang sama untuk melayani Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, dan segala macamnya. Kalau meskipun sekarang kamu sudah terlanjur di pergaulan yang tidak baik dan kamu mau memutuskan untuk apa, meninggalkan apa, berubah karakter, berubah kebiasaan itu dan akhirnya kamu dijauhi sama teman-temanmu, udah biarin aja, mereka nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa sendirian. Toh kamu juga ada Tuhan, kamu nggak sendirian banget gitu. Nanti pasti teman-teman kamu tuh akan Tuhan gantikan. Percayalah, Tuhan akan gantikan dengan teman-teman yang benar-benar satu visi, satu misi. Itu akan lebih baik. Meskipun kamu akan awalnya terluka kayak, "Aduh, ternyata sahabatku yang selama ini aku pikir dia akan mendukungku, ternyata dia meninggalkan aku. Aku tidak menyangka ini terjadi." Kok lebay sekali, jangan kau begitu. Biarlah dia pergi. Kalau emang dia emang nggak baik, dia sudah nggak, ah, kau layani dia, kau tetap doain dia. Kalau misal dia masih mau diterima, ya puji Tuhan. Kalau misal dia kayak bener-bener cut off kita, ya udah biarin lah, nggak apa-apa. Berarti emang mungkin belum waktunya gitu kan. Jadi nggak usah takut untuk berbeda. Tuhan akan gantikan teman-teman kamu menjadi orang-orang yang apa, satu visi dan satu misi. Sama hal juga dengan pasangan. Saya tidak mau bahas pasangan di sini, saya tidak ada pasangan, jadi saya tidak bisa sharing tentang ini, karena saya tidak ada pengalaman. Ya, jadi satu contoh lagi kayak misalnya, jangan kejar uang, jangan kejar, eee, apa, popularitas, jangan mengejar kesenangan, jangan mengejar ya hal-hal seperti itulah, dosa mengejar itu. Jangan kita kejar, itu tuh apa ya, itu tuh kayak istilahnya sebenarnya tuh bonus sebenarnya. Itu sebenarnya bonus, kayak ini saya contohkan lagi pribadi saya ya. Orang-orang sekitar saya, "Revi, kenapa kamu sudah nggak buka endorsement?" Saya merasa hati saya sudah sedang tidak baik untuk menerima itu. Jadi saya nggak mau. Mereka bilang, apa maksudmu? Kok nggak jelas? Apa hubungannya sama imanmu?" Aku nggak tahu, aku yang ngalami, aku yang ngerasain, aku kenal diriku sendiri, aku tahu hati dan pikiranku. Jadi, karena aku merasa itu hal yang akhirnya akan menyimpang diriku dari tujuan utamaku, ya aku akan singkirkan dulu. Meskipun aku tahu itu bukan dosa, meskipun aku tahu itu bukan hal yang salah sebenarnya, tapi aku tahu bahwa itu hal yang salah buat untukku, keadaanku sekarang. So, ya biarkan aku cut itu. Jadi, mmm, saya melakukan segala sesuatu itu tuh saya berusaha untuk, apa namanya, saya berusaha untuk tidak fokus untuk mengejar hal itu. Meskipun bahkan sampai seperti tadi saya bilang di awal, saya awalnya fokusnya ke Tuhan, tapi ternyata padahal saya sudah berusaha untuk fokus ke Tuhan, ada aja ternyata hal yang tetap nggak berkenan, yang nggak sesuai sama
apa yang Tuhan mau gitu. Aku yang berusaha untuk fokus ke Tuhan aja, aku masih melakukan hal yang salah gitu. Jadi emang pada dasarnya semua orang itu emang kita tuh bahkan nggak kenal diri kita sepenuhnya gitu. Yang mengenal diri kita sepenuhnya itu Tuhan. Kayak istilah aku bisa bilang, aku mengenal diriku tuh mungkin 80%, Revi mengenal diri Revi itu 80%. Yang kenal 100% itu cuma Tuhan. Even keluargaku pun dia cuma saya bisa bilang mereka kenal kayak 30-40% atau 50% lah. Mereka nggak sepenuhnya mengenal diriku dan aku juga nggak masalah gitu kan. Tapi, ya belajarlah untuk kita mengenal Allah dulu, karena Dia kenal kita kan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu yang yang terbaik buat kita. So, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang tadi saya bilang, kesenangan, berkat uang, materi, atau apapun itu semuanya, itu akan mengikuti. Itu tuh hanya bonus. Kalau meskipun nggak ada pun ya udah. Kayak sama kayak Sadrak Mesak Abednego bilang, kalau meskipun enggak ya udah aku juga nggak akan menyembah menyembah berhala. So, itu sebenarnya hanya bonus, teman-teman. Dan saya tahu apa yang ada saya pada saat saya apa yang ada pada saya pada hari ini adalah semua itu hanyalah bonus dan semua itu hanyalah titipan semuanya yang saya ada saat ini, sama teman-teman juga. Semua itu hanyalah bonus-bonus dan segala macamnya, hal-hal yang kenyamanan kenyamanan dan segala macamnya. Kita di sini tugasnya adalah, kita cari dulu kerajaan Allah, kebenaran Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayo tebak ayatnya di mana? Amsal 3 ayat 5-6. Jangan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan yang akan meluruskan jalanmu. Dia yang akan meluruskan jalanmu. Kita nggak tahu kita ini lurus atau enggak, tapi Tuhan tahu. Jadi Tuhan yang akan luruskan. Gitu teman-teman. Oke? Ya, kita dipanggil, kita ada di dunia ini, kita ditaruh nih, taruh di dunia bukan untuk menjadi seperti dunia, tidak untuk mengikuti dunia, tapi kita ditaruh di dunia ini untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Oke, sip dah kalau seperti itu. Amin. Amin. Puji Tuhan, teman-teman. Kita kembali lagi dengan kita yang Zumbang. Jadi teman-teman, jangan takut berbeda, jangan takut dikucilkan apalagi sama orang-orang di dunia ya. Orang-orang di dunia seakan-akan kita tinggal di planet lain. Enggak sih, maksudnya orang-orang sekitar kita gitu maksud. Jangan takut, jangan malu, pokoknya. Ngapain kita malu? Justru kita harusnya bersyukur. Kita petantang-petenteng bahwa aku adalah anak Tuhan, aku adalah Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku sudah diselamatkan, aku sudah menerima kasih karunia, aku sudah menerima anugerah terbesar, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Jadi jangan malu, jangan takut. Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Yang jelas kamu belajar terus, kamu berusaha, kamu baca firman Tuhan, mengenal Allah, mengenal dirimu juga sendiri, seperti apa, panggilanmu apa yang harus kamu lakukan, ya kamu lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dari kehendakmu sendiri. Gitu. Oke. Mari teman-teman kita kita menyembah Tuhan sama-sama sekali lagi.
Mari kita sembah bersama-sama. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Nyanyikan kembali, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kenapa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, mari kita nyanyikan pujian dari awal kembali dengan sungguh-sungguh. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, oh, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku. Kau harapanku, hidupku dalam Tuhan. Terima kasih, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Genap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
menyembahmu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Yes Tuhan, hanya Engkau lah Tuhan harapan kami Bapa, hanya Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang bisa kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kesempatan-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepada kami Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan, yang sangat besar bagi kami Tuhan. Kau menyelamatkan kami Tuhan, Kau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagaimana kami bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan? Bagaimana kami bisa membalas kasih setia-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan? Tuhan, ini kami Tuhan, dari segala penyembahan kami Tuhan, untuk-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami Tuhan terus Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami Tuhan. Mempersembahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan setia Tuhan. Berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih atas setiap berkat dan karunia yang Kau berikan kami Tuhan. Terus ingatkan kami Bapa. Jangan biarkan kami Tuhan terlena dari godaan-godaan, dari kenyamanan-kenyamanan yang dunia sodorkan kepada setiap kami Tuhan. Kami tidak mau hidup serupa dengan dunia ini Tuhan. Tapi kami mau memperbaharui hikmat budi kami Bapa, untuk bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang benar, dan berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan terus Tuhan, untuk seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang taat dan berani dan kuat dan teguh imannya Tuhan. Meskipun mereka dipaksa, diuji, bahkan hidup mereka juga Tuhan terancam bahwa dimasuk ke dalam perapian. Di saat orang-orang sekitar mereka mempunyai tren, mempunyai budaya, mempunyai hal-hal kebiasaan, atau apapun itu Tuhan, bahkan penyembahan berhala Tuhan. Tapi mereka tetap bertahan. Mereka mengenal Engkau. Mereka mengetahui bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Dan mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jangan biarkan kami seperti jemaat Roma Tuhan, yang sudah mengenal Engkau, tapi kami tidak memuliakan nama-Mu, dan kami malah menyembah berhala, menyembah hal-hal yang tidak berkenan Tuhan di mata-Mu, melakukan hal-hal tidak berkenan, berhala terhadap dosa-dosa Tuhan. Ampuni kami Bapa, ajar kami terus Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan,
Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami juga selalu mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas kesempatan yang Kau berikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami masih boleh merenungkan firman-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan. Merenungkan betapa luar biasa dan ajaibnya Engkau Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk LOTW Tuhan, komunitas ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau bisa pakai komunitas ini untuk bisa ya menjadi berkat buat kami bisa bertumbuh iman kami di sini, kami bisa saling sharing, saling mendoakan satu dengan yang lainnya Tuhan. Ya, Kau tahu sekarang sedang masih dalam pembentukan Tuhan, tapi ya kami percaya Tuhan Engkau akan terus bersama kami Tuhan, dan pimpinlah sertai Tuhan dari struktur admin dan semuanya Tuhan. Bahkan sekarang punya rencana untuk rekrutmen Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin, Engkau yang pertemukan dengan orang-orang yang terbaik Tuhan, orang-orang yang punya panggilan dengan ya sesuai dengan visi misi yang ada di LOTW Tuhan, sesuai dengan karunia yang Kau berikan kepada mereka Tuhan. Pertemukan Tuhan, karena kami tahu Tuhan setiap kami punya panggilan masing-masing, karena kami tahu setiap kami punya karunia kami masing-masing Tuhan, dan kami juga tahu bahwa Tuhan Engkau kami punya semuanya tujuan yang spesifik yang Engkau kasih kepada kami untuk turun di dunia ini Tuhan. Bukan cuma sekedar hadir habis itu udah, tapi kami tahu kami punya tujuan spesifik dalam hidup kami masing-masing Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengerti panggilan kami itu, kami bisa melakukan apa yang harus kami lakukan untuk menggenapi melakukan panggilan itu, tanggung jawab atas panggilan itu Tuhan. Tolong Tuhan bantu kami dan sertai kami semuanya Bapa. Berkati kami, pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami, keluarga kami, ya semuanya Tuhan, orang tua kami, kakak adik, pasangan, istri, suami, atau bahkan yang sudah punya anak Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Yang masih ada maupun sudah tiada Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Dan ya yang yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan, tolong pimpin. Tolong berikan pekerjaan yang baik Tuhan. Buat teman-teman juga yang sedang mencari ya tempat untuk bisa komunitas bisa bertumbuh Tuhan, juga Tuhan tolong pertemukan Tuhan dengan komunitas yang terbaik, dengan ya yang mencari pasangan juga berikan pasangan yang terbaik Tuhan. Jauhkan daripada yang jahat, jauhkan dari orang-orang yang tidak baik Tuhan. Tolong Tuhan sertai dan pimpin terus langkah demi langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Di Zoom ini Tuhan, Kau sangat luar biasa. Kami percaya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami di waktu yang sama Tuhan, di setiap hidup kami dan hati kami Tuhan. Kami tahu kami meskipun berbeda-beda tempat, tapi ya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau bisa melakukan segala hal di waktu yang sama di tempat yang berbeda Tuhan. Kami yakin, kami percaya itu semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan ya sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, dan kami akan beristirahat juga Bapa. Kiranya Tuhan, Kau tutup buku sertai kami sepanjang malam, kiranya Kau bangunkan kami Tuhan, besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan damai sejahtera yang baru, dan dengan sukacita yang baru Tuhan. Sertai kami, tembaki kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah menjadi doa kami Bapa. Amin. Amin. Oke, mantap sekali. Puji Tuhan. Oke, untuk pengumuman, ya tadi sempat saya singgung di awal, nanti mungkin as soon as possible, rekrutmen akan kita share ya untuk admin LOTW. So, saya saya masih teman-teman yang admin juga masih sedang buat untuk posternya. Tapi mungkin kalian bisa saya spill duluan supaya mungkin dari sini ada yang tergerak, jadi bisa tahu terlebih dahulu. Jadi kita itu teman-teman
butuh, sekretaris, konten kreator, dokumenter, event koordinator, ministry planner, dan Zoom specialist. Jadi buat teman-teman mungkin yang ya mungkin ada waktu banyak, ya nggak banyak banget, maksudnya masih ada waktu malam atau kapan masih bisa meeting atau masih bisa Zoom dan punya panggilan tergerak juga di situ untuk melayani bareng-bareng kita di sini. Kita di sini ada 5 atau 6 orang, atau 7 ya, saya lupa, admin-admin. Jadi ya kalian masih butuh butuh sekali bantuan kalian, kita bisa sama-sama melayani di sini. Dan juga kami buka volunteer dan advocate. Kalau misalnya kalian ada yang tergerak juga untuk ikut volunteer dalam pelayanan LOTW, which is kalau misalnya um, apa seperti sekarang kan kayak we have a plan, kita akan onsite, kita akan ketemu di beberapa daerah satu-satu. Saya nggak akan datang ke daerah semuanya, nggak. Cuman kita akan apa mungkin bisa bikin pertemuan sesama anak-anak LOTW di daerah yang sama. So we have to, sorry, kita harus apa namanya persiapkan itu banyak. Jadi kalau misal kayak cuman sedikit, mungkin kami agak sedikit kesulitan ya. So, ya itu saja mungkin. Dan untuk kan hari ini kita udah saat teduh, kita akan ada sharing session itu karena seperti yang saya bilang, saya belum tahu schedule-nya, jadi saya akan kabari dan teman-teman admin juga akan kabari secepat mungkin, as soon as possible, di grup Telegram. Bagi yang belum masuk ke grup Telegram, silakan masuk. Bagi yang tidak punya Telegram, tidak apa-apa, kalian bisa pantau saja Instagram LOTW atau Instagram saya atau Instagram admin-admin yang lainnya, mungkin mereka juga akan share-share di situ juga. Dan ya, itu saja. Mari kita foto. Kita foto, saya screenshot ya. Screenshot. Oke. Di sini ada 3. Saya itu sampai 5. Oke, slide pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, slide kedua. Saya tidak tahu kalian ada di slide berapa-berapa saja, cuman ya kalian senyum aja lah. 1, 2, 3. Dan terakhir, sip. Udah ada yang on cam yang terakhir. Oke, sip. Nanti fotonya saya share ke grup seperti biasa. Dan ya, kalian kalau misal share, dilihat dulu wajahnya. Ya, teman-teman yang lain nanti nanti ada temennya yang nganga gitu atau aneh lah, kalian kalian pula share. Tapi it's okay sih, nggak masalah, ini bercanda doang, nggak masalah. Yang penting ya kalian share apa yang kalian dapat di satu dua kita kali ini, kalian share ke mana-mana untuk kemuliaan Tuhan, karena kita tahu bahwa mereka juga nggak bisa masuk mungkin, atau ada halangan atau apapun itu. Ya, oke. Itu saja, terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa di apa namanya, di sharing session. Kayak mana ini caranya? Oke, bye-bye, Tuhan Yesus memberkati, shalom semuanya. Halo.